Mas Basara, perkembangan politik terakhir dinamis sekali ya. Ketika Dewi Yassin Limpo terkena kasus korupsi, Rio Capella kemudian juga terkena kasus korupsi dan kemudian sangat dinamis. Dan muncullah reshuffle kabinet. PDIP sendiri rela atau gimana ketika PAN kemudian bergabung? Ini kalau lihat judulnya sebetulnya forum malam ini forum Nasdem dengan PAN. Ya, tapi PDIP partai penguasa. Tapi kalau dilihat dari ekstensifikasinya ini terkait nih dengan PDI Perjuangan. Jadi begini Mas Budiman, kalau PDI Perjuangan punya perspektif begini. Demokrasi pertama dari tataran ideal ya. Oke. Demokrasi yang kita anut ini kan bukan demokrasi liberal yang menganut the winner take all. The winner take all. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang berintikan gotong royong. Dalam konsep negara gotong royong, sebuah pemerintahan hasil pemilu presiden itu tidak dibenarkan untuk melakukan apa yang disebut dalam demokrasi liberal sebagai the winner take all. Ya, mengambil semua lalu menyisakan pihak lawan itu pada posisi yang kalah. Tidak demikian. Sehingga oleh karena itu wacana masuknya PAN atau bahkan masuknya Gerindra dan lain sebagainya dalam falsafah demokrasi Pancasila satu hal yang lumrah. Wajar. Ya, yang wajar. Karena memang pemerintahan ini harus diurus bersama-sama. Tidak bisa PDI Perjuangan mengurus sendiri, Nasdem mengurus sendiri atau KI Hanggar sendiri. Apalagi kalau kita lihat dari realitas politik. Bahwa realitas politik kita ini kan memang judulnya saja konstitusi kita menganut sistem presidensil. Tapi dalam praktiknya kuasi parlementer. Karena apa? Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintahan nasional yang dalam pengambilan keputusannya harus dengan persetujuan DPR. Undang-undang APBN, rancangan undang-undang, dan banyak lain. Sehingga oleh karena itu tidak bisa tidak bahwa prasyarat stabilitas politik itu diperlukan oleh pemerintahan manapun. Ya, sejak pemerintahan Pak SBY periode pertama, kedua, bahkan pemerintahan Pak Jokowi ini harus memperhatikan apa yang disebut dukungan minimum pada posisi di parlemen. Paling tidak dukungan setengah plus satu kursi parlemen itu satu prasyarat minimal. Karena faktanya kita memang Pak Jokowi boleh mengatakan kerjasama tanpa syarat itu sangat ideal. Tapi realitas politik kita masih sesuatu yang harus kita benahi. Sehingga oleh karena itu dalam konteks pengalaman pemerintahan Pak Jokowi selama 1 tahun ini, mengapa Kompas melakukan survei tingkat kepuasan publik masih di bawah 50%? Menurut hemat saya, salah satu faktornya karena dukungan politik di parlemen masih minoritas, masih belum memenuhi syarat 50% plus 1. Sehingga oleh karena itu bagi PDI Perjuangan, masuknya PAN ke dalam partai yang menjadi pendukung pemerintah itu blessing in disguise bagi pemerintahan Pak Jokowi. Menambah kekuatan itu dari akan pemerintah. Menambah kekuatan. Sehingga oleh karena itu saya pribadi berpandangan kalaulah kemudian reshuffle itu dipandang sebagai sebuah kebutuhan bukan akibat desakan, maka 2 hal yang harus dipertimbangkan Pak Jokowi. Yang pertama, menteri-menteri yang diganti adalah memang menteri-menteri yang menjadi beban bagi pemerintahan beliau. Yang kedua, menteri-menteri yang menggantikan adalah menteri yang tentu mendapat memberikan jawaban. Dia punya integritas, punya kompetensi, dan yang lebih penting dari itu adalah selain integritas dan kompetensi punya dukungan politik. Jadi 2 benefit sekaligus didapatkan oleh Pak Jokowi kalau reshuffle kabinet dengan 2 kriteria. Tadi itu. pandangannya adalah PDIP tidak menganut demokrasi liberal, yang menang diambil semuanya. Tapi ketika Pak SBY menang, Demokrat menang, kenapa PDIP juga tidak milih bergabung dalam pemerintahan? Karena kita menganut politik keseimbangan. Konsep gotong royong dalam konteks PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Makanya kenapa Bu Mega berkali-kali mengatakan kita tidak menganut sistem oposisi. Sehingga kita keberatan. Ketika pers menyebut PDI Perjuangan oposisi, tidak. Kita sekedar mengambil posisi di luar pemerintahan. Karena fraksi-fraksi pendukung di sekretariat gabungan itu sudah lebih dari 50% per 1. Sehingga harus ada keseimbangan. Maka kemudian konsepsi gotong royong yang dianut pada saat PDI Perjuangan di luar pemerintahan adalah kami bergotong royong dengan pemerintahan Pak SBY Budiono dengan cara kami mengawasi jalanan pemerintahan ini secara konstruktif. Dan mesti diingat Mas, pada waktu itu meskipun PDI Perjuangan di luar pemerintahan, tapi kita tidak membentuk koalisi oposisi loh. Gerindra sendiri, Hanura sendiri waktu itu, karena kita anggap tidak ada tradisi membangun koalisi oposisi. Gitu loh. Nah ini satu hal yang menurut saya juga tadi perlu disebutkan dijaga. ada menteri-menteri yang bermasalah, menteri-menteri tidak menjawab persoalan. Kalau bagi PDIP ada nggak menteri-menteri yang posisinya sekarang seperti itu? Kan parameternya sederhana saja bahwa ketika pemerintahan ini dianggap belum maksimal, berbagai survei mengatakan tingkat kepuasan publik rata-rata masih di bawah 50%. Nah tentu kalau kita mau menganalisis itu secara objektif, tentu banyak faktor. Selain faktor internal ada faktor eksternal. Ya, faktor internal salah satunya adalah kinerja kabinet. Ya, kinerja kabinet yang belum mampu menerjemahkan visi dan misi presiden. Saya kira itu satu hal yang wajar karena sebagian besar menteri-menteri kabinet ini kan, mohon maaf, dia bertemu di tengah jalan.
Bertemu ketika mungkin ada yang bertemu saat Pilpres, ada bahkan ketemu ketika Pak Jokowi menang lalu direkrut menjadi menteri. Dia tidak menjiwai roh, tidak menjiwai apa visi misi yang sebetulnya menjadi cita-cita ideal Pak Jokowi dan partai-partai pendukungnya, sehingga kemudian kalau dalam implementasinya dia tidak bisa menerjemahkan visi dan misi itu satu hal yang belum. Nah, itu salah satu faktor dan tentu saja faktor-faktor lain tidak bisa diabaikan, Mas Budiman. Presiden juga pernah mengatakan tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden itu sendiri. Betul sekali. Dalam berbagai kasus presiden mengatakan undang-undang KPK tidak perlu direvisi, kalau revisi itu justru akan melemahkan KPK, tapi justru ada juga PDIP yang juga mendorong kepada revisi undang-undang KPK. Di mana ini dijelaskan kepada publik? Ya, saya kira itu soal komunikasi publik. Ini sekali katakan letaknya sama lah seperti Nasdem dan PAN lah hari ini. Ini kan soal komunikasi. Karena panggung depan. Iya, panggung depan. Ini bukan soal panggung depan atau belakang. Ini soal komunikasi yang belum efektif. Karena bagi saya kira dulu juga kita sempat sama-sama catat bahwa dalam 1, 2, 3 bulan pertama hubungan komunikasi politik Pak Jokowi bahkan dengan PDI Perjuangan sendiri juga mengalami masalah. Itu hal yang wajar karena saya kira kita paham ada juga pepatah yang mengatakan begin is difficult. Mengawal itu satu yang sulit. Saya kira baik Pak Jokowi maupun kami partai-partai pendukung di KIH itu juga sedang mencari format, sedang mencari formula. Sehingga oleh karena itu janganlah kemudian komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan partai-partai pengusung dan juga partai-partai politik lain itu dihambat oleh mereka yang anti partai. Sehingga hal-hal sebetulnya yang tidak perlu menjadi misleading dalam komunikasi publik itu tidak perlu terjadi sebetulnya. Kayak konteks misalnya Undang-Undang KPK. Pernyataan resmi Menko Polhukam kepada publik ada kebutuhan revisi Undang-Undang KPK itu. Ya cuma dalam perspektif publik ketika kita bicara tentang revisi Undang-Undang KPK, lalu kemudian stigmanya adalah melemahkan KPK. Nah, dalam konteks ini menurut saya ini soal komunikasi politik saja. Yang bermasalah. Mas Budiman. Oke, Gitu. Pak Joni. Tadi ada sebuah kritik. Ini panggung depan dan panggung belakang selalu berbeda. Apa yang dikatakan oleh Pak Joni tadi bahwa Nasdem welcome dengan masuknya PAN, ini panggung depan atau panggung belakang atau seperti apa sebetulnya? Supaya panggung depan dan panggung belakangnya itu sama, maka judul diskusi kita malam ini PAN datang, Nasdem menyambut. Menyambut, dikoreksi. Atau PAN datang, Nasdem senang. Bukan menyambut, ditambahnya senang. Oh gitu ya. PAN datang, Nasdem menyambut, PD Perjuangan tersenyum. Karena begini Mas Budiman, karena begini ya. Pada saat Pilpres itu ada 2 visi dan misi dari 2 paket calon. Pada saat satu sudah menjadi presiden, hanya ada 1 visi dan misi, yaitu visi dan misi presiden yang sekaligus sebagai visi dan misi kepala negara, yang juga sekaligus menjadi visi dan misi negara. Karenanya semua instrumen negara, partai politik, kekuatan sosial politik, lembaga-lembaga negara, semuanya harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi negara. Itu sehingga setiap partisipasi yang ingin ikut mensukseskan visi dan misi negara, Nasdem dengan senang hati membuka pintunya selebar-lebar. Jadi pernyataan-pernyataan beberapa fungsionaris partai Nasdem offside gitu? Tidak. Ini pernyataan satu fungsionaris yang diterjemahkan keliru, dikutip sebagian dan menjadi berita secara nasional karena kelihatannya seksi. Ada tendensi memang untuk mengutip sedikit supaya diskursus ini diangkat ke permukaan diskursus politik nasional. Saya coba kutip satu ya. Politikus Partai Nasdem Lutfi Mufti mengingatkan Presiden bahwa sejak semula koalisi pendukung pemerintah seharusnya tanpa syarat. Kalau seperti ini, apakah masih bisa disebut koalisi tanpa syarat? Ini adalah respon dari Lutfi ketika ada PAN mau bergabung gitu loh. Nah, ini gimana? Yang dimaksudkan tanpa syarat oleh Lutfi tadi itu adalah tidak mensyaratkan pada presiden kalau mau bergabung mendukung visi dan misi presiden yang adalah visi dan misi negara, atau kalau diajak oleh presiden serahkan kadernya untuk purna waktu dan dukung kadernya sebagai pembantu presiden agar presiden berhasil. Itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud tanpa syarat itu adalah menolak kehadiran PAN. Tidak saja PAN. Rekan-rekan yang lain yang dianggap tidak di dalam satu perahu pada saat itu penafsiran publik, bukan penafsiran Nasdem. Baik, itu. Pak Joni, koalisi tanpa syarat itulah yang sebetulnya diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Satu meja, kita jeda sejenak setelah jeda berikut ini.